Halo, aku Aditya Asmardewa dan aku akan menemani kalian dalam podcast Other Side. Tuh, wah, gak, pak. Halo semuanya, selamat datang kembali pada podcast Other Side di episode yang kedua ini. Jadi pada episode kali ini aku ingin berbincang mengenai masa muda kayaknya deh. Ya mungkin dari kalian, mungkin yang saat ini atau yang sudah lulus dari SMA pernah dong ngerasain gimana rasanya jadi anak-anak SMA ya gak sih? Jadi kan banyak gitu kenangan yang kita dapatkan dari masa SMA. Dan banyak juga orang yang bilang kalau masa SMA itu gak bakalan bisa terulang kembali. Aku juga setuju sih. Karena memang selama 3 tahun itu ya kita tidak akan bisa dong setelah kita lulus pengen nyoba SMA lagi gitu. Kecuali kalau kalian gak lulus atau gak naik kelas itu baru bisa. Tapi buat yang udah lulus kan ya pasti mereka juga ada rasa kan pengen balik ke SMA lagi gitu. Dan aku juga sekarang lagi ngerasain kayak gitu. Jadi menurut aku tuh di SMA itu seperti apa ya, kita itu layaknya sedang berada di persimpangan gitu. Ketika kita di jenjang SMA, kita itu dihadapkan pada 2 pilihan. Di jalan yang satu kita harus berubah menjadi dewasa atau menjadi lebih baik. Tapi di jalan satunya kita bisa aja menjadi hal yang sebaliknya. Kita bisa hancur sehancur-hancurnya atas pilihan yang kita pilih. Dan di situ memang jadi hal yang gimana ya, perlu kita sikapi baik-baik sih. Selain itu juga di SMA itu kata banyak orang merupakan salah satu wadah untuk kita berproses menjadi dewasa. Menurut aku benar juga. Karena kalau misal kita ingat-ingat dulu deh waktu SMA, kita kan dihadapkan oleh banyak tugas tuh. Kerja kelompok lah, PowerPoint lah, bikin makalah lah, dan lain-lain. Dan ya menurut aku itu juga salah satu tahap belajar untuk menjadi yang lebih baik gitu kan. Selain itu juga kita dihadapkan oleh berbagai macam masalah. Kalau misal kalian ikut organisasi, ikut kepanitiaan, dan itu merupakan salah satu proses juga menurut aku. Ya kalau misal aku ingat-ingat waktu dulu aku SMA gitu, di sana juga bakal banyak cerita-cerita yang tercipta gitu, sama teman-teman kelas, sama teman-teman satu sekolahan, teman-teman organisasi, cerita dengan guru kayak gitu. Aku dulu juga pernah ada cerita lucu kalau bahas tentang kelas aku sama guru gitu. Jadi kan pernah tuh ada anak kan, dia tuh ini lagi di kelas kan ngerjain tugas, terus tiba-tiba ada kecoa kalau enggak cicak gitu jatuh di mejanya kan. Terus anaknya jerit dong kan, cewek kan. Dia jerit kenceng banget kan, teriak gitu. Dan tiba-tiba itu ada guru yang killer banget tuh masuk ke kelas gitu, dimarahin. Itu aneh banget, lucu banget sih itu semua. Saya itu juga dulu pernah ada juga sih cerita. Jadi ada teman aku namanya Ragil kan. Nah Ragil ini lagi main berantem-beranteman gitu, kayak jadi Kamen Rider gitu loh, sama temannya itu namanya Hanif di dalam kelas. Jadi tuh anak-anak tuh lagi pada ngerjain tugas apa ngapain gitu, terus ngeliatin mereka kan, ya buat sekedar lucu-lucuan gitulah. Nah jadi Ragil itu mau loncat gitu kan, terus mau gaya-gayaan lompat gitulah, intinya lompat sekalian nendang gitu. Terus dia kepleset jatuh. Dan dibikin meme dong. Dan ini lucu banget, semua itu pernah di-share sama teman-teman sekelas gitu. Terus pernah juga nih teman kelas aku tuh bikin kayak foto gitu kan, foto. Jadi
ada 4 cowok gitu. 4 cowok itu mereka foto model gaya Blackpink gitu. Dan diedit juga sama temen aku yang pinter ngedit. Itu pernah jadi trending banget sih di SMA. Itu kelas 12 akhir ya, kelas 3 SMA berarti. Dan dari situ kita tahu kalau di SMA itu kita bakal banyak kenangannya. Entah itu kenangan baik, kenangan buruk seperti mungkin kalian putus cinta atau lain-lain, itu pasti akan kalian dapatkan di SMA. Atau kalau misal kalian ngerasa bahwa dunia SMA itu nggak adil udah. Jadi aku pernah kepikiran gini. Di SMA itu aku pernah mikir kalau aku pengen cepet-cepet kuliah gitu. Dan waktu di kuliah malah pengen balik SMA. Soalnya capek banget sumpah kalau SMA tuh. SMA waktu kuliah tuh. Karena waktu kuliah itu kita nggak sebebas di SMA. Dan waktu kita di SMA itu kita lebih ringan daripada di kuliah. Ya memang euforianya kan sebagai mahasiswa baru kita bakal senang-senang kan. Tapi itu nggak berlangsung lama. Dan ketika kita masuk dunia baru, maka kita harus bisa beradaptasi dong. Jadi kayak gitu. Oh iya, terus aku juga pengen bilang kalau di SMA itu kita harus menikmati banget sih menurut aku masa muda kita. Jadi masa muda itu menurutku itu bisa dibagi menjadi 2 loh kalau mendapat pribadi ya. Masa muda untuk senang-senang dan masa muda untuk serius. Kalau masa muda untuk senang-senang itu aku ibaratkan di masa SMA. Sedangkan kalau masa muda buat serius itu aku ibaratkan di kuliahnya. Jadi kita itu nggak harus selalu serius di masa muda. Kita bisa senang-senang menikmati waktu bersama teman-teman juga. 3 tahun doang loh, sebentar banget loh itu. Ya meskipun sekarang kita udah lulus, teman-temanku yang udah lulus semuanya udah bisa mengejar cita-cita mereka, kuliah di tempat mereka masing-masing. Tapi tolong jangan lupakan kita pernah ada cerita di kelas 12 IPS 1 Dan juga buat kalian semua nih yang punya cerita-cerita juga, jangan lupa abis ini setelah dengerin podcast ini kalian cek grup kelas kalian apakah masih ramai. Kalau udah sepi, ayo ramaikan kembali. Dan sepertinya seperti itu aja buat podcast kali ini. Dan pesan buat aku, buat kalian masih SMA, tolong nikmati masa SMA kalian. Jangan sampai kalian menyesal. Dan sepertinya seperti itu aja. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa pada podcast Other Side selanjutnya. See ya.